Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu kelam, seperti menandakan nasib seseorang yang baru menjejakkan kakinya di ibu kota. Denny, pemuda berusia 22 tahun asal pedalaman Kalimantan, berdiri terpaku di depan terminal Manggarai dengan tas lusuh di pundaknya. Bau asap knalpot, teriakan sopir angkot, dan hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang membuatnya sesak. Ia datang dengan harapan sederhana, mencari kehidupan yang lebih baik, sekaligus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa anak kampung pun bisa bertahan di kerasnya kota. Denny menatap sekeliling, tubuhnya tegap, tapi sorot matanya polos, belum mengenal kerasnya dunia bawah tanah yang tersembunyi di balik terminal itu. Ia menumpang di sebuah rumah petak kecil di belakang terminal, milik seorang kawan lama ayahnya. Malam pertama di Jakarta ia habiskan menatap langit-langit kamar yang bocor, mendengarkan suara klakson dan teriakan preman yang menguasai malam. Inikah kota yang katanya menjanjikan masa depan? Gumamnya lirih. Keesokan paginya, Denny mulai bekerja sebagai kuli angkut. Ia memanggul karung, mengangkut barang dari bas ke kios, dan membantu pedagang kecil. Keringat bercucuran, tangan melepuh, tapi ia tak mengeluh. Setiap upah yang diterimanya ia sisihkan untuk mengirim uang ke kampung. Namun, di setiap sudut terminal, ia selalu melihat para preman memungut uang keamanan dari sopir dan pedagang. Tak ada yang berani melawan. Semua menunduk, seolah sudah terbiasa dengan ketidakadilan. Hari demi hari berlalu, Denny mulai mengenal wajah-wajah yang ditakuti di terminal. Dua nama selalu disebut dengan nada takut, Bang Ucok, preman bertubuh besar yang menguasai wilayah utara terminal, dan Rama Serigala, preman licik yang mengendalikan bagian selatan. Mereka bukan sekadar penguasa jalanan, tapi juga simbol teror. Denny sering melihat mereka memukul orang tanpa alasan, hanya karena tak membayar jatah. Suatu siang yang terik, Denny yang sedang membawa karung besar tak sengaja menabrak seseorang di dekat pangkalan ojek. Karungnya jatuh, dan isi barang berserakan. Orang itu menatapnya tajam, ternyata Bang Ucok sendiri. Kurang ajar, berani lo nyenggol gue, bentaknya sambil mendorong Denny. Semua orang di sekitar terdiam, tak ada yang berani bicara. Denny mencoba menjelaskan, tapi belum sempat mulutnya terbuka, pukulan keras menghantam pipinya. Dunia seolah berputar sesaat. Rama Serigala yang kebetulan lewat hanya tertawa menyeringai, menambah cercaan. Kasian, anak kampung baru belajar sopan santun, katanya sambil menendang karung Denny hingga sobek. Denny terjatuh di tanah, wajahnya berdarah. Semua orang hanya bisa menonton. Tak ada tangan yang menolong, hanya tatapan iba yang tak berani bertindak. Di tengah kerumunan itu, harga diri Denny tercabik-cabik. Ia ingin melawan, tapi tahu bahwa satu gerakan salah bisa membuatnya mati di tempat. Malamnya, Denny berjalan pulang terlatih. Di sepanjang jalan, angin malam Jakarta terasa menusuk lebih dingin dari biasanya. Di wajahnya masih tersisa lebam dan darah kering. Ia berhenti di tepi kali, menatap pantulan dirinya di air yang keruh. Apa aku memang ditakdirkan cuma buat diinjak? Bisiknya lirih, suaranya gemetar di antara isak tertahan. Saat hujan turun perlahan, Denny mengepalkan tangan. Dalam hatinya, sesuatu yang lama tertidur mulai bangkit, bukan sekadar amarah, tapi dendam yang perlahan tumbuh seperti bara di dalam dada. Ia tak tahu kapan, ia tak tahu bagaimana, tapi satu hal pasti, hari ini mereka menindasnya, namun suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah menginjaknya. Dan di tengah hujan malam itu, di sudut terminal Manggarai yang bising dan kejam, lahirlah tekad seorang pemuda dari Kalimantan, tekad untuk tak lagi menjadi korban, melainkan menjadi sosok yang ditakuti oleh para penindas. Pagi di terminal, Manggarai selalu dimulai dengan suara deru bas, teriakan kenek, dan aroma campuran bensin serta kopi tubruk dari warung kecil di sudut terminal. Denny kini mulai terbiasa dengan hiruk-pikuk itu. Tubuhnya yang dulu kaku mulai lentur menghadapi kerasnya rutinitas kota. Ia bekerja lebih awal dari siapapun dan pulang paling akhir. Tapi meski begitu, luka batin dari penghinaan Bang Ucok dan Rama Serigala masih membekas di hatinya seperti duri yang menancap dalam. Setiap kali melihat Bang Ucok melintas dengan konvoi anak buahnya, dada Denny selalu terasa panas. Orang-orang akan menunduk ketakutan, seolah kehadiran mereka adalah badai yang siap melumat siapapun yang melawan. Denny hanya bisa menggenggam erat karung di tangannya, menahan emosi yang berkecamuk. Dalam hati ia berbisik, belum saatnya. Tapi hari itu akan datang. Sementara itu, Rama Serigala tetap menjadi bayangan licik di balik terminal,
mengatur pungutan liar dan mengontrol para pedagang kecil dengan ancaman halus. Hari demi hari, Denny mulai menyadari bahwa hidup di terminal bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang memilih, menunduk atau melawan. Ia melihat banyak wajah yang menyerah, para pedagang yang dipalak, para sopir yang pasrah, dan anak-anak muda yang berakhir menjadi preman hanya untuk bisa makan. Di tengah semuanya, Denny merasa dirinya seperti lilin kecil di tengah badai, namun ia bertekad agar lilin itu tak padam. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Denny duduk di bawah atap warung kopi bersama beberapa kuli angkut lainnya. Mereka membicarakan bagaimana para preman mengambil jatah bahkan dari hasil kerja orang kecil. Ucok itu ibarat setan jalanan, dan gak ada yang bisa nyentuh dia, kata seorang tua bernama Jono sambil menyeruput kopi. Denny hanya terdiam. Ia tahu orang-orang di terminal sudah kehilangan keberanian untuk bermimpi tentang kebebasan. Tapi ia berbeda, di balik diamnya, sedang tumbuh amarah yang tak bisa dipadamkan oleh rasa takut. Malamnya, Denny kembali ke kamar petak mungilnya. Hujan deras mengguyur atap seng, menciptakan suara seperti dentuman drum perang. Ia menatap foto orang tuanya yang terpajang di dinding. Wajah almarhum ayahnya seakan menatap balik, penuh wibawa. Ayahnya dulu dikenal sebagai petarung kampung yang disegani di Kalimantan, tapi meninggal karena dikhianati oleh orang yang dianggap teman. Denny mengepalkan tangan. Aku gak akan mengulang nasibmu, yah, gumamnya pelan. Aku akan berdiri, dan membuat mereka berlutut. Keesokan harinya, sesuatu yang kecil tapi berarti terjadi. Saat seorang pedagang dipalak oleh dua anak buah Rama, Denny spontan melangkah maju dan menahan tangan salah satu dari mereka. Udah cukup, Bang. Orang cuma jualan kecil, katanya dengan nada tenang tapi tajam. Anak buah Rama itu sempat ingin melawan, tapi sorot mata Denny membuatnya ragu. Meski akhirnya Denny dipukul, ia tidak mundur. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan kagum. Untuk pertama kalinya, seseorang berani menentang mereka, meski hanya satu orang. Kabar tentang keberanian Denny menyebar cepat. Dalam semalam, nama Denny Kalimantan mulai diperbincangkan di antara kuli, sopir, dan pedagang. Banyak yang menganggapnya gila, tapi sebagian lagi diam-diam mulai menghormatinya. Di sudut-sudut terminal, bisikan kecil mulai terdengar tentang pemuda yang berani melawan penindasan. Dan bagi Bang Ucok serta Rama Serigala, nama itu mulai terdengar seperti ancaman baru yang harus dipadamkan sebelum tumbuh lebih besar. Namun bagi Denny, semua ini baru permulaan. Ia tahu jalan yang dipilihnya berbahaya. Tapi di dalam hatinya, ia sudah menandatangani perjanjian dengan takdir, bahwa suatu hari nanti, dua raja terminal itu akan menyesal pernah menginjak harga dirinya. Hari itu matahari bersinar terik di atas terminal Manggarai, panasnya memantul dari aspal dan membakar kulit. Denny baru saja selesai membantu seorang sopir menurunkan muatan ketika dari kejauhan terdengar suara gaduh. Bang Ucok datang bersama Rama Serigala dan beberapa anak buahnya. Mereka tertawa keras, berjalan dengan langkah congkak seperti raja yang sedang memeriksa wilayah kekuasaan. Semua orang buru-buru menyingkir. Denny ikut menunduk, berharap mereka lewat begitu saja. Namun takdir seolah belum puas mempermainkannya. Tanpa sengaja, sebuah karung besar yang Denny letakkan di pinggir jalan terguling dan mengenai kaki Rama. Suasana langsung hening. Rama berhenti, lalu menatap Denny dengan pandangan yang membuat darah siapapun membeku. Anak kampung ini lagi, ucapnya dengan nada mengejek. Bang Ucok mendekat, wajahnya berubah dingin. Lo belum kapok waktu itu, masih berani ganggu jalan gue. Suaranya berat, seperti gemuruh yang mendahului badai. Denny mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja. Saya cuma kerja, Bang, gak ada maksud, tapi kalimatnya belum selesai ketika tamparan keras dari Bang Ucok mendarat di pipinya. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh. Rama tertawa terbahak-bahak, menendang karung itu hingga robek dan isi barangnya berserakan di tanah. Kerja bikin masalah iya, teriaknya sinis. Orang-orang di sekitar hanya bisa menunduk. Tak satu pun berani menolong. Ucok kemudian menarik kerah baju Denny dan mengangkatnya dengan satu tangan. Dengar ya, bocah, terminal ini milik gue dan Rama. Semua yang kerja di sini harus tunduk, termasuk lo. Ia lalu mendorong Denny hingga terjatuh ke tanah. Rama menambahkan, kalau mau hidup tenang, bayar uang keamanan. Kalau enggak, lo bakal gue hapus dari sini. Suaranya tenang tapi mengandung ancaman yang nyata. Denny menatap mereka dari bawah.
wajahnya berlumur debu dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Dalam hati, amarahnya bergolak seperti api yang disiram bensin. Tapi ia tahu, melawan sekarang sama saja bunuh diri. Ia menunduk, menggigit lidahnya, menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Di dalam kepalanya, suara ayahnya terngiang, kesabaran bukan berarti takut, tapi menunggu waktu yang tepat untuk menghantam balik. Setelah puas menghina, Bang Ucok dan Rama pergi sambil tertawa, meninggalkan Denny di tengah tatapan iba orang-orang. Hujan tiba-tiba turun rintik-rintik, seolah langit ikut menangis menyaksikan penderitaan itu. Denny merangkak pelan, mengumpulkan kembali isi karung yang berserakan. Tangannya gemetar, tapi matanya tidak lagi kosong, ada kilatan tajam yang belum pernah muncul sebelumnya. Malam itu, di kamar sempitnya yang lembab, Denny duduk diam di depan cermin retak. Ia menatap wajahnya sendiri, memar, lebam, berdarah, dan entah kenapa, bibirnya perlahan tersenyum tipis. Baik, gumamnya lirih, kalau mereka pikir aku lemah, mereka salah besar. Ia lalu mencuci luka-lukanya dengan air dingin, setiap perih yang terasa justru menjadi pengingat bahwa dirinya masih hidup, dan masih punya tujuan. Dan di tengah kesunyian malam itu, Denny bersumpah, suatu hari nanti, kedua nama itu, Bang Ucok dan Rama Serigala, tidak akan lagi ditakuti, melainkan akan menjadi legenda kelam dari dua preman yang ditumbangkan oleh seorang pemuda Kalimantan yang dulu mereka injak-injak. Malam itu langit Jakarta seperti sedang murka. Hujan turun deras disertai kilatan petir yang membelah langit, menciptakan bayangan-bayangan tajam di dinding sempit kamar Denny. Tubuhnya masih terasa sakit akibat dipukuli Bang Ucok dan Rama Serigala siang tadi. Tapi yang lebih perih dari luka di tubuh adalah rasa malu dan amarah yang membakar batinnya. Ia duduk di lantai, menatap darah kering di tangannya, lalu menatap wajahnya sendiri di cermin retak. Di sana, ia melihat seseorang yang bukan lagi Denny yang kemarin, bukan kuli angkut yang pasrah dan takut, tapi sosok yang mulai terbentuk dari bara dendam. Ia membuka jendela kecil di kamarnya, membiarkan air hujan masuk dan membasahi wajahnya. Udara malam dingin menggigit kulit, tapi Denny tidak peduli. Ia menatap ke arah terminal yang samar-samar terlihat dari kejauhan, lampu-lampunya berkelip seperti mata-mata setan yang sedang menertawakannya. Ucok, Rama, suaranya lirih, namun penuh getar kebencian. Kalian pikir kalian bisa injak aku selamanya? Tunggu saja. Di bawah guyuran hujan itu, Denny menggenggam tanah yang becek dan memerasnya di tangannya, seolah sedang memegang nasibnya sendiri. Aku bersumpah, demi darah yang mereka tumpahkan hari ini, demi harga diriku yang kalian injak, aku akan bangkit. Aku akan buat kalian berlutut dan mencium tanah yang sama tempat kalian menjatuhkanku. Suaranya menggema di dalam kamar sempit, menandai lahirnya tekad yang kelak akan mengubah wajah terminal itu untuk selamanya. Beberapa hari berikutnya, Denny mulai menjauh dari keramaian. Ia bekerja hanya separuh hari, lalu menghilang ke tempat-tempat sepi di pinggiran kota. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang dulu dikenal sebagai petarung jalanan legendaris, Pak Ganda, pemilik bengkel tua yang jarang dikunjungi orang. Denny memohon agar pria itu mau mengajarinya bertarung. Awalnya Pak Ganda menolak, tapi tatapan mata Denny yang penuh amarah dan tekad membuatnya luluh. Kalau kau belajar demi membela diri, aku akan ajarkan. Tapi kalau hanya demi dendam, kau akan mati cepat, kata Pak Ganda tegas. Hari demi hari, Denny berlatih keras di bawah bimbingan Pak Ganda. Ia belajar memukul tanpa ragu, menahan rasa sakit tanpa mengeluh, dan berpikir cepat di tengah perkelahian. Tubuhnya mengeras, otot-ototnya mulai terbentuk. Tapi yang paling penting, matanya mulai berubah, bukan lagi mata anak muda polos, melainkan mata seseorang yang siap menghadapi dunia tanpa rasa takut. Malam-malam panjang Denny diisi dengan latihan dan perenungan. Setiap tetes keringatnya adalah penghapus bagi masa lalunya yang lemah. Setiap luka barunya adalah tanda bahwa ia sedang membangun kembali dirinya dari abu kehinaan. Kadang ia hampir pingsan kelelahan, tapi setiap kali ia terjatuh, suara Bang Ucok dan Rama yang menertawakannya kembali terngiang di kepala, dan itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi. Suatu malam, setelah berbulan-bulan berlatih, Denny berdiri di bawah hujan di depan bengkel Pak Ganda, memandang langit Jakarta yang gelap. Aku sudah siap, katanya dengan nada tenang tapi berbahaya. Pak Ganda yang berdiri di belakangnya hanya menatap dalam diam, lalu berkata, kalau kau melangkah ke sana, tak ada jalan kembali, dan Denny menoleh, matanya dingin seperti baja. Aku gak butuh jalan kembali, Pak.
Aku cuma butuh jalan ke depan. Dan malam itu, di tengah rintik hujan yang sama seperti malam ketika ia bersumpah, lahirlah bukan sekadar seorang pemuda dari Kalimantan, tapi sosok yang akan menulis ulang sejarah Terminal Manggarai dengan darah, ketakutan, dan keberanian. Hari-hari Denny kini tak lagi sama. Ia bangun sebelum matahari terbit, berlari menembus kabut pagi di jalan-jalan sepi pinggiran Jakarta, lalu berlatih pukulan, tendangan, dan pertahanan diri di halaman bengkel Pak Ganda. Setiap gerakan tubuhnya seperti tarian kemarahan yang tak henti-hentinya menuntut pembuktian. Hujan, panas, bahkan luka di tangan tak lagi ia rasakan. Baginya, rasa sakit kini bukan musuh, tapi teman yang mengajarinya untuk menjadi lebih kuat. Pak Ganda, yang dulu hanya mengajarkan dasar-dasar bela diri, mulai kagum dengan ketekunan Denny. Anak ini beda, gumamnya suatu pagi sambil memperhatikan Denny memukul karung pasir hingga tali pengikatnya putus. Dia berlatih bukan untuk jadi jagoan, dia berlatih untuk menebus harga dirinya. Denny hanya terdiam. Ia tak pernah membantah, karena dalam hatinya memang hanya ada satu tujuan, membalaskan semua penghinaan yang pernah ia terima dari Bang Ucok dan Rama Serigala. Setiap malam, setelah latihan, Denny sering duduk sendirian di depan bengkel yang gelap, menatap kosong ke arah kota yang tak pernah tidur. Dalam pikirannya, ia selalu mengulang kejadian hari ketika ia ditampar dan dihina di depan orang banyak. Ia memutar ulang suara tawa Rama, tatapan meremehkan Ucok, dan wajah orang-orang yang hanya bisa diam. Semua itu menjadi bahan bakar bagi amarah yang tak pernah padam. Pak Ganda sesekali mencoba menasihatinya. Dendam itu api, dan kalau kau gak hati-hati, api itu bakal bakar dirimu sendiri. Tapi Denny hanya menatap lurus ke depan. Kalau api itu bisa menghancurkan mereka lebih dulu, biarlah aku ikut terbakar, Pak. Jawabannya membuat Pak Ganda terdiam lama. Ia tahu pemuda di depannya bukan lagi bocah yang butuh belas kasihan, tapi seseorang yang sudah memilih jalan penuh darah. Minggu demi minggu, Denny mulai menantang para preman kecil di sekitar wilayah itu. Bukan untuk sombong, tapi untuk mengasah nyali dan naluri bertarungnya. Dalam setiap perkelahian, ia selalu menahan diri agar tak membunuh, tapi cukup membuat lawannya tahu siapa yang lebih kuat. Kabar tentang anak Kalimantan yang sekarang jago berantem, mulai beredar dari satu warung ke warung lain, dari sopir ke sopir. Terminal Manggarai perlahan mulai mendengar nama itu lagi. Namun, latihan fisik bukan satu-satunya yang ia tekuni. Denny juga belajar dari Pak Ganda tentang cara berpikir dalam perkelahian, membaca gerakan lawan, mengatur napas, menunggu celah. Menang bukan soal siapa yang kuat, kata Pak Ganda suatu malam, tapi siapa yang paling sabar menunggu momen untuk menghantam. Kalimat itu terpatri dalam hati Denny, menjadi prinsip baru dalam perjalanannya. Suatu malam, setelah latihan panjang, Denny berdiri di depan kaca bengkel. Bayangannya kini jauh berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Wajahnya keras, tatapannya tajam, tubuhnya padat oleh otot dan luka. Ia menatap dirinya sendiri dan tersenyum tipis. Ucok, Rama, aku harap kalian masih tertawa. Karena sebentar lagi, kalian akan tahu rasanya jadi aku, bisiknya dengan nada pelan tapi penuh ancaman. Dan pada malam itu juga, di antara suara mesin bengkel yang sunyi, Pak Ganda melihat sesuatu di mata Denny, sesuatu yang ia kenal dulu dari dirinya sendiri saat masih muda, tanda kelahiran seorang petarung sejati. Bedanya, Denny tak hanya akan bertarung untuk bertahan hidup, ia akan bertarung untuk menguasai. Untuk menebus harga dirinya, dan untuk menulis namanya di atas puing-puing dua raja terminal yang pernah menginjaknya. Pagi itu terminal Manggarai tampak seperti biasanya, bising, panas, dan penuh keributan kecil. Namun di antara kesibukan itu, ada sesuatu yang berbeda. Para pedagang mulai membicarakan nama yang beberapa minggu terakhir menjadi buah bibir, Denny Kalimantan. Pemuda yang dulu sering dipukul kini justru jadi pelindung bagi orang kecil. Denny berdiri di tepi terminal, matanya tajam mengawasi para preman yang biasa memalak pedagang. Kini, ia bukan lagi si kuli penakut, ia adalah sosok yang mulai ditakuti diam-diam. Hari itu, seorang pedagang tua nyaris dipalak oleh dua preman suruhan Rama Serigala. Mereka memaksa uang keamanan dengan nada kasar. Denny, yang kebetulan lewat, menghampiri tanpa banyak bicara. Cukup, katanya pelan, namun penuh tekanan. Salah satu preman menertawakannya. Heh, anak kampung, lo kira lo siapa sekarang? Dalam sekejap, Denny bergerak, satu pukulan kerahang,
satu tendangan ke dada, dan preman itu tersungkur ke tanah. Temannya mencoba melawan, tapi Denny menahannya dengan tatapan dingin. "Sampaikan ke Rama," ujarnya, "mulai hari ini, gak semua orang bisa kalian tindas." Kejadian itu mengguncang terminal. Orang-orang yang biasanya takut kini mulai berani tersenyum. Pedagang-pedagang kecil mulai berbisik tentang pembela baru yang muncul dari balik penderitaan. Namun di sisi lain, berita itu juga sampai ke telinga Bang Ucok dan Rama Serigala. Mereka mendengarnya saat sedang minum di sebuah warung remang. "Denny," Rama tertawa sinis. "Jadi bocah kampung itu masih berani cari masalah." Bang Ucok menatap kosong ke arah jalan. Kalau dia gak diberesin sekarang, besok dia bakal jadi duri. Malamnya, Denny duduk sendirian di sebuah bangku kayu dekat terminal. Lampu jalan berkedip, dan suara hujan ringan menemani kesepiannya. Ia tahu, tindakannya hari ini pasti akan mengundang masalah besar. Tapi ada ketenangan aneh dalam dirinya, ketenangan seorang pria yang akhirnya berhenti lari dari ketakutannya. Ia menatap langit mendung dan berkata pelan, "Kalau mereka datang, biar datang. Aku gak akan mundur lagi." Keesokan harinya, 5 orang anak buah Rama datang menghampiri Denny. Mereka mengelilinginya, membawa balok dan rantai besi. "Ucok titip salam," kata salah satu dari mereka sebelum menyerang. Pertarungan pun pecah. Denny bergerak cepat, menghindar dari pukulan pertama, menangkis dengan siku, lalu membalas dengan lutut yang menghantam perut lawan. 2 orang tumbang, 1 lagi kabur, sementara 2 lainnya diseruduknya ke dinding hingga pingsan. Nafasnya tersengal, tapi matanya menyala seperti bara yang tak akan padam. Setelah kejadian itu, suasana terminal berubah drastis. Orang-orang kini menatap Denny dengan campuran kagum dan takut. Anak-anak kecil berlarian sambil menyebut namanya, "Itu, Bang Denny yang ngalahin anak buah Rama." Namun bagi Denny, kemenangan kecil ini bukan kebanggaan, ini peringatan. Ia tahu, setelah ini Rama dan Ucok tak akan diam. Ia baru saja menyalakan api perang, dan terminal ini akan jadi medan tempurnya. Pak Ganda yang mendengar kabar itu hanya bisa menghela napas berat. Dia sudah mulai jalannya sendiri, katanya lirih sambil menatap langit sore. Ia tahu, muridnya itu kini tak lagi hanya melatih tubuh, tapi telah menyalakan api yang tak mungkin padam tanpa darah. Sementara itu, di sebuah ruangan belakang terminal, Bang Ucok memukul meja hingga pecah. "Cari tuh anak kampung. Gue gak peduli gimana caranya. Gue mau dia hilang dari terminal sebelum minggu depan." Suaranya menggelegar, memecah kesunyian malam. Rama hanya tersenyum dingin. "Tenang, Ucok. Kalau bocah itu pengen main api, biar kita ajarin gimana rasanya terbakar." Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, terminal Manggarai resmi berubah. Dari sekadar tempat persinggahan bas menjadi arena perebutan kekuasaan, di mana satu nama mulai berdiri di antara bayang-bayang ketakutan, Denny Kalimantan, pemuda yang berani menantang 2 raja jalanan. Malam itu terminal Manggarai diselimuti suasana mencekam. Angin berhembus membawa aroma bensin dan asap rokok yang pekat. Dari kejauhan, Denny berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Tubuhnya masih terasa nyeri setelah perkelahian siang tadi. Namun di balik luka-luka itu, ada sesuatu yang berbeda di matanya, tekad yang semakin keras, dan amarah yang mulai menuntun langkahnya. Ia tahu, setelah menghajar anak buah Rama, tak akan ada jalan untuk mundur. Semua ini baru permulaan. Di sisi lain terminal, Rama Serigala dan Bang Ucok duduk di sebuah ruangan gelap, dikelilingi anak buah mereka yang setia. "Anak itu sudah keterlaluan," desis Rama sambil menyalakan rokok. "Kalau kita biarkan, dia bakal ngambil nama kita di terminal." Bang Ucok mengangguk, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Gue udah suruh orang cari dia malam ini. Besok pagi, kita pastikan dia gak bakal bisa berdiri lagi." Suaranya berat, penuh kebencian. Tak ada yang berani menyela. Semua tahu, 2 raja. Terminal itu sedang menyiapkan balasannya. Sementara itu, Denny kembali ke rumah kecilnya di pinggir rel. Ia duduk di lantai, membuka kotak kayu peninggalan ayahnya. Di dalamnya ada sebilah pisau belati tua, berkarat tapi tajam. Ia menggenggamnya erat, menatap pantulan wajahnya di bilah besi itu. "Aku gak cari perang," gumamnya pelan, "tapi kalau mereka terus injak aku gak akan diam." Kilatan cahaya dari pisau itu memantul di matanya yang kini penuh dendam. Malam semakin larut, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Denny langsung berdiri, mematikan lampu, dan bersiap di balik pintu.
5 orang datang menghampiri rumahnya, membawa pentungan dan rantai. Mereka berteriak memanggil namanya. "Denny, keluar lo, anak kampung." Salah satu dari mereka menendang pintu, namun begitu pintu terbuka, Denny sudah melompat keluar dengan hantaman keras ke wajah penyerang pertama. Pertarungan di bawah cahaya redup pun pecah. Denny bergerak cepat, seperti harimau yang terpojok. Setiap pukulan dan tendangannya penuh amarah, bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk membalas. Darah mulai berceceran di tanah, hujan turun semakin deras, dan suara jeritan terdengar di antara dentuman petir. Satu demi satu penyerangnya tumbang. Namun sebelum pergi, salah satu preman sempat tertawa sambil meludah, "Lo pikir lo menang? Rama sama Ucok bakal datang sendiri buat ngubur lo." Denny hanya terdiam, tubuhnya berlumur darah dan keringat. Keesokan harinya, kabar pertempuran malam itu menyebar cepat. Terminal Manggarai bergemuruh oleh bisikan. Nama Denny semakin besar, bukan lagi sekadar pemuda dari Kalimantan, tapi pembawa perubahan di dunia para preman. Banyak yang mulai memihak diam-diam. Para tukang parkir, kuli, dan pedagang kecil mulai memberi isyarat hormat saat Denny lewat. Namun di sisi lain, dua raja terminal itu semakin murka. "Kalau begitu maunya, kita bakar terminal ini sekalian," ucap Bang Ucok dengan suara gemetar menahan amarah. Sore harinya, Rama Serigala mengirim pesan lewat salah satu anak buahnya. Sepotong kertas dilipat dan dilempar ke arah Denny saat ia sedang duduk di warung kopi. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat, "Besok malam. Gudang belakang terminal, sendirian, kita selesaikan semua." Denny menatap tulisan itu lama, kemudian menggenggamnya hingga kertas itu hancur di tangannya. Ia tahu inilah saatnya. Malam berikutnya akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Antara hidup dan mati, antara kehormatan dan kehancuran. Denny sadar, perang ini bukan lagi sekadar pembalasan, tapi perjuangan menegakkan harga diri yang selama ini diinjak. Dan di bawah cahaya rembulan yang dingin, api dendamnya kini membara sempurna. Malam itu, langit Manggarai pekat tanpa bintang. Hujan rintik jatuh pelan, menyapu aroma besi karat dan solar yang menguap dari lantai terminal. Denny melangkah perlahan menuju gudang belakang, tempat yang dulu sering dipakai Bang Ucok dan Rama Serigala untuk menghukum orang-orang yang berani melawan. Kini, tempat itu akan jadi medan penentu nasibnya. Di tangannya, tergenggam belati tua peninggalan ayahnya, yang kini menjadi satu-satunya saksi perjalanan dari rasa hina menuju keberanian. Gudang itu gelap dan lembab, hanya satu lampu gantung tua yang berayun pelan diterpa angin. Denny berdiri di tengah ruangan, menunggu. Langkah kakinya menggema pelan di antara bayangan peti-peti tua. Tak lama kemudian, suara tawa kasar terdengar dari pintu masuk. Dari kegelapan muncul Rama Serigala dan Bang Ucok bersama 6 orang anak buah. "Heh, bocah Kalimantan," ujar Rama dengan nada mengejek. "Gue salut, lo datang juga. Tapi lo salah datang. Ini bukan tempat buat hidup, ini tempat buat mati." Denny tidak menjawab. Ia menatap mereka dengan mata yang tenang tapi menyala. "Aku gak cari mati, Rama," katanya datar. "Tapi aku gak akan biarin kalian nginjak orang kecil lagi." Bang Ucok terkekeh, melangkah maju sambil menggenggam rantai besi. "Lo pikir dunia ini adil? Di terminal, yang kuat yang hidup, yang lemah jadi bangkai. Dan lo, bocah, bakal gue kasih pelajaran terakhir malam ini." Pertarungan pun pecah secepat kilat. Anak buah Rama menyerang dari segala arah, tapi Denny sudah siap. Ia bergerak lincah, menangkis, menendang, dan menghantam. Belati di tangannya menari di udara, memantulkan cahaya lampu. Darah mulai terciprat di lantai gudang. Satu demi satu anak buah mereka tumbang, terkapar dengan luka parah. Namun Rama dan Bang Ucok masih berdiri, menatap Denny dengan amarah yang menggelegak. Bang Ucok maju duluan, menghantam dengan rantai besinya. Suara logam beradu dengan besi terdengar keras. Denny menangkis serangan demi serangan dengan belatinya, hingga rantai itu melilit tangannya. Dengan tenaga penuh, ia menarik Ucok mendekat lalu menendang dada lawannya hingga terlempar ke tumpukan peti. Ucok batuk keras, darah keluar dari mulutnya. Tapi sebelum Denny sempat bernapas lega, Rama Serigala melompat dari belakang dan menghantam bahunya dengan batang besi. Denny jatuh berlutut, napasnya berat. Rama mendekat, menendang wajahnya hingga darah mengucur dari hidungnya. "Lo pikir lo jago? Hah? Lo bukan siapa-siapa," teriak Rama sambil menancapkan batang besi itu ke lantai dekat wajah Denny. Tapi dalam sekejap,
Denny bangkit, menahan batang besi itu dengan kedua tangan, lalu berputar cepat dan menghantam dada Rama dengan siku keras. Suara tulang retak terdengar. Rama terhuyung, lalu Denny menghujamkan belati ke perutnya. Rama jatuh, menatap Denny dengan mata yang membelalak tak percaya. Bang Ucok yang melihat itu meraung marah. Ia menyerang lagi, tapi Denny sudah tak ragu. Mereka bertarung sengit, tubuh beradu, darah bercucuran. Hingga akhirnya, Denny berhasil memutar rantai besi dan menjeratkannya ke leher Ucok. Ini buat semua orang yang lo sakiti, desis Denny sambil menarik rantai itu kuat-kuat. Ucok berusaha melepaskan diri, tapi tenaganya melemah. Tak lama, tubuhnya terkulai lemas di lantai dingin gudang. Hening, hanya suara hujan yang menetes dari atap bocor menemani. Denny berdiri di antara dua jasad penguasa terminal yang dulu menindasnya. Nafasnya terengah, tubuhnya berlumur darah, namun matanya menatap lurus ke depan, penuh kemenangan dan luka yang tak terlihat. Malam itu, di gudang tua yang sunyi, lahirlah penguasa baru terminal Manggarai. Pagi menyingsing di atas terminal Manggarai dengan langit kelabu dan udara lembab yang berat. Hujan semalam meninggalkan genangan di mana-mana, dan di antara bau solar serta tanah basah, berita kematian Rama Serigala dan Bang Ucok menyebar seperti api yang tak terbendung. Orang-orang berbisik penuh takut, sebagian tak percaya, sebagian lagi merasa lega. Dua raja yang selama ini menindas kini telah tumbang di tangan seorang pemuda, Denny Kalimantan. Terminal yang dulu dikuasai teror kini hening, seolah sedang menunggu penguasa barunya. Denny berdiri di tepi terminal, tubuhnya masih dibalut perban, luka-luka di wajahnya belum kering. Namun di mata orang-orang, ia tampak gagah, seperti sosok yang tak bisa digoyahkan. Para kuli menunduk hormat, tukang parkir memberi isyarat hormat dengan tangan di dada. Bang Denny, sekarang dia yang jaga terminal, bisik seorang pedagang dengan nada kagum. Tapi di dalam hati Denny, tak ada rasa bangga. Hanya kehampaan dan kesadaran pahit bahwa untuk menegakkan harga diri, ia telah menumpahkan terlalu banyak darah. Di malam hari, Denny duduk di warung kopi tempat dulu ia sering dihina. Kini, semua mata menatapnya dengan hormat dan hati-hati. Tak ada lagi yang berani mengangkat suara di hadapannya. Bang, sekarang lo penguasa sini, ujar Pak Ganda dengan nada lirih. Denny menatap kosong ke arah jalan. Penguasa, aku cuma gak mau ada yang diinjak lagi. Kalau semua ini cuma bikin orang takut, apa bedanya aku sama mereka? Suaranya serak, tapi dalam kata-katanya tersirat pergulatan batin yang berat. Namun dunia terminal tak pernah tenang lama. Di balik kekosongan kekuasaan, muncul wajah-wajah baru yang haus akan pengaruh. Beberapa anak buah lama Rama yang tak terima kekalahan mulai berkumpul diam-diam. Mereka menatap Denny dengan dendam di dada. Denny boleh bunuh raja kita, kata salah satu dari mereka, tapi terminal ini bukan milik dia. Kita rebut lagi. Gerakan bawah tanah pun mulai tumbuh, menanti waktu yang tepat untuk menyerang balik. Sementara itu, Denny mulai menata terminal. Ia melarang pemalakan, melindungi pedagang, dan memberi bagian hasil terminal secara adil. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang bekerja tanpa rasa takut. Namun kebebasan itu juga membawa ancaman, semakin banyak yang iri, semakin banyak yang mengincar. Dalam diam, Denny mulai sadar bahwa kekuasaan bukan hanya soal menang, tapi tentang menjaga keseimbangan di antara manusia-manusia yang rakus dan takut. Suatu malam, saat Denny sedang memeriksa area parkir bus, seseorang menembakkan peluru ke arahnya dari kejauhan. Peluru itu hanya meleset beberapa sentimeter dari kepalanya dan menghantam tiang besi. Denny menoleh cepat, tapi si penyerang sudah menghilang. Ia terdiam lama, lalu menatap gelap langit Manggarai. Jadi ini harga dari menjadi penguasa, bisiknya pelan. Keesokan paginya, ia menemui Pak Ganda dan berkata, aku gak akan lari, Pak. Mereka mau datang, biar datang. Aku udah berdiri di jalan ini, gak mungkin mundur lagi. Pak Ganda menatap muridnya itu dengan mata berat, lalu menepuk pundaknya. Kalau kau sudah memilih berdiri di atas darah, maka kau harus siap mempertahankan keadilan di tengah darah juga. Dan di antara hiruk-pikuk terminal yang kembali bergeliat, Denny Kalimantan berdiri tegak, kini bukan hanya sebagai pembela, tapi sebagai bayangan penguasa. Sosok yang disegani, dicintai sebagian, tapi juga dibenci banyak pihak. Di matanya, masih ada bara, dan di balik tenangnya, badai yang lebih besar sedang menunggu untuk datang. Hari-hari setelah penembakan itu menjadi masa yang paling tegang bagi terminal Manggarai.
Denny tahu, bahaya kini datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Orang-orang yang dulu bersumpah setia mulai menunjukkan wajah yang berbeda. Beberapa anak buahnya mulai sering berbisik di pojok terminal, memandangi Denny dari kejauhan dengan tatapan penuh ragu. "Bang Denny makin keras." "Iya," ujar salah satu kuli kepada temannya. "Dulu dia bantu orang kecil, sekarang orang takut salah ngomong di depan dia." Desas-desus seperti itu mulai tumbuh, seperti rumput liar yang perlahan melilit akar kekuasaan Denny. Sore itu, Denny duduk di kursi kayu di depan kantor kecil yang ia bangun sebagai pusat keamanan terminal. Hujan baru saja reda, dan genangan di depannya memantulkan wajahnya sendiri, wajah yang kini tampak lebih keras, lebih tua dari usianya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku mulai kehilangan siapa diriku." "Ya, Pak." Di sebelahnya, Pak Ganda hanya menatap langit. Kekuasaan itu ujian, dan kadang bukan musuh yang jatuhin kita, tapi diri kita sendiri. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya, tapi sebelum sempat merenung lebih jauh, seorang anak buah berlari datang dengan napas tersengal. "Bang, ada yang rusuh di area parkir bus." Denny berlari ke lokasi dan mendapati 3 orang yang dulu anak buah Rama sedang memalak sopir bus. Ia maju tanpa ragu, menarik keras salah satu dari mereka. "Gue udah bilang, gak ada yang malak di sini lagi," teriaknya, tapi yang lain justru tertawa. "Lo pikir semua orang nurut lo, dan lo cuma menang karena hoki. Lo bunuh raja, tapi lo gak bisa kendaliin orang." Kalimat itu seperti cambuk yang menyayat harga diri Denny. Ia memukul pria itu dengan amarah yang meluap, menghantamnya sampai tersungkur berlumuran darah. Orang-orang yang menyaksikan hanya terdiam, tak tahu apakah harus takut atau kagum. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Denny mulai berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Ia mulai melihat ancaman di setiap wajah, dan kepercayaan di hatinya mulai pudar. Beberapa orang yang setia padanya pergi tanpa pamit, takut menjadi korban salah paham. Namun ada segelintir yang tetap tinggal, di antaranya Joko, pemuda yang dulu ia tolong saat dianiaya preman. "Bang, lo masih orang yang sama, kan?" tanya Joko dengan nada ragu. Denny hanya menatapnya lama, lalu menjawab, "Kalau aku berubah, itu karena dunia yang maksa aku berubah." Tapi kesetiaan Joko ternyata tak sekuat kata-katanya. Beberapa hari kemudian, Denny mendengar kabar bahwa Joko diam-diam berhubungan dengan kelompok sisa anak buah Rama. Ia tak percaya, tapi saat menemukan bukti uang dan pesan di saku jaket Joko, semuanya runtuh. Dalam kemarahan, Denny menghajar Joko hingga nyaris pingsan. "Lo gue anggap adik," teriaknya dengan suara bergetar. "Kenapa lo tusuk gue dari belakang?" Joko hanya menangis, "Mereka ancam keluarga gue, Bang," tapi Denny terlalu tenggelam dalam amarah untuk mendengarkan. Malam itu, hujan turun deras sekali lagi, seolah langit ikut menangis atas darah yang kembali menodai terminal. Denny berdiri di bawah atap seng, menatap tubuh Joko yang dibawa pergi oleh anak buahnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang mulai menghantam hatinya. "Aku, udah sejauh ini berubah," gumamnya lirih. Pak Ganda datang menghampiri, menatap muridnya dengan mata penuh duka. "Dan, kadang untuk mempertahankan sesuatu, kita kehilangan hal yang paling berharga, hati kita sendiri." Denny tidak menjawab, ia hanya menatap jauh ke jalan basah tempat genangan air memantulkan cahaya lampu jalan. Dalam pantulan itu, ia melihat bayangan dirinya, bukan lagi pemuda Kalimantan yang mencari keadilan, tapi sosok keras yang dikelilingi ketakutan dan pengkhianatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia menjadi penguasa terminal Manggarai, Denny merasa sendirian. Benar-benar sendirian, tak ada lagi suara sorak, tak ada lagi tepuk tangan. Hanya gema langkah kakinya sendiri di antara riuh terminal yang mulai kembali dipenuhi bayangan dendam dan keserakahan. Hujan kembali turun deras malam itu, seolah langit tak pernah berhenti menangisi darah yang membasahi terminal Manggarai. Denny berdiri di depan pintu gudang tua, tempat dulu ia menumbangkan 2 raja terminal. Kini tempat itu menjadi markasnya. Di dalam, bau besi dan darah masih terasa, mengingatkannya pada malam kelam di mana semuanya dimulai. "Dulu aku berjuang buat keadilan," bisiknya lirih. "Tapi sekarang, apa aku malah jadi penindas baru?" Suara langkah anak buahnya memecah lamunannya. "Bang, kita punya masalah besar." Orang-orang mulai berontak. Berita itu seperti petir di siang bolong. Beberapa pedagang yang dulu ia lindungi kini menolak membayar uang keamanan,
bahkan ada yang terang-terangan melawan. Sementara sisa anak buah Rama dan Bang Ucok mulai menyatukan kekuatan, menamakan diri mereka Serigala Hitam. Mereka menyebar teror di malam hari, menyerang pos-pos penjagaan, membakar kios, bahkan membunuh 2 orang yang setia pada Denny. Terminal yang dulu tenang kini kembali berlumur kekacauan. Denny tahu, ini bukan sekadar pemberontakan biasa, ini pembalasan yang tumbuh dari kebencian terhadap kekuasaan yang dulu ia rebut dengan darah. Sore harinya, di tengah langit mendung, Denny mengumpulkan anak buahnya di lapangan tengah terminal. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian penuh takut, sebagian ragu. "Kalian ikut aku dari awal," kata Denny dengan suara berat. "Kalian tahu aku gak pernah minta dihormati, aku cuma mau kita hidup tanpa diinjak. Tapi kalau sekarang mereka mau rebut lagi kebebasan ini, gue gak akan diem." Suaranya menggema, namun tak semua mata menatap dengan keyakinan yang sama. Denny bisa merasakan jarak mulai tumbuh di antara dirinya dan orang-orangnya sendiri. Malam berikutnya, serangan besar pertama terjadi. Puluhan orang dari kelompok Serigala Hitam menyerbu terminal dengan parang dan obor. Api berkobar di beberapa kios, suara teriakan dan benturan besi memenuhi udara. Denny turun langsung ke tengah pertempuran, menghantam siapapun yang menyerang. "Lindungi terminal, jangan biarin mereka rebut tempat ini lagi," teriaknya di tengah hujan dan kobaran api. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir di pelipisnya, tapi ia terus bertarung seperti singa yang menolak tunduk. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah pengkhianatan terjadi. Salah satu anak buah yang paling ia percaya, Bono, berbalik arah dan membuka jalan bagi Serigala Hitam untuk menyerang dari belakang. Denny sempat melihatnya sekilas, tatapan Bono kosong, seperti orang yang sudah kehilangan arah. "Maaf, Bang," katanya sebelum menghilang di antara asap. Denny menatap punggung itu dengan rasa perih yang tak bisa diungkap. Rasanya seperti ditikam bukan di tubuh, tapi di hati. Pertarungan malam itu menjadi mimpi buruk. Banyak orang tewas, terminal porak-poranda, dan api menjilat hingga langit. Denny berhasil mengusir kelompok Serigala Hitam, tapi kemenangannya terasa hampa. Ia berdiri di tengah reruntuhan, memandangi kios-kios yang terbakar habis. "Untuk apa semua ini?" gumamnya pelan. Hujan mulai turun lagi, memadamkan api tapi tak mampu memadamkan bara di dalam dadanya. Keesokan paginya, terminal Manggarai tampak seperti kota mati. Asap masih mengepul, dan bau arang bercampur darah memenuhi udara. Denny berjalan perlahan di antara sisa-sisa puing, melihat wajah-wajah lelah yang menatapnya dengan campuran takut dan benci. "Dia bilang mau lindungi kita," terdengar seseorang berbisik lirih. "Tapi tiap dia bertarung, yang mati selalu orang kecil." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari luka manapun. Di malam yang sunyi, Denny kembali ke gudang tua. Ia duduk sendirian di lantai dingin, menggenggam belati ayahnya yang kini berlumur karat dan darah lama. Air matanya menetes perlahan di atas bilah itu. "Aku cuma mau dihargai, bukan ditakuti," katanya nyaris tak terdengar. Tapi di luar sana, dunia terminal tak lagi mengenal belas kasih. Dendam sudah jadi bahasa, dan darah telah menjadi hukum. Dan Denny, sang penguasa terminal, kini perlahan berubah menjadi bayangan dari monster yang dulu ia hancurkan sendiri. Pagi itu, terminal Manggarai seperti kota tanpa jiwa. Asap hitam sisa kebakaran masih mengepul dari kios-kios yang hangus, dan bau darah masih menempel di udara. Orang-orang berjalan dengan wajah pucat, mata mereka memandang ke tanah setiap kali Denny lewat. Dahulu, mereka memandangnya dengan kagum, kini dengan ketakutan. Denny berdiri di tengah puing-puing, tubuhnya masih penuh luka, matanya kosong menatap langit kelabu. "Dulu mereka percaya sama aku," gumamnya pelan. "Sekarang, mereka takut aku." Suara itu tenggelam di antara desir angin dan suara burung gagak yang hinggap di atas tiang listrik yang gosong. Pak Ganda mendekatinya perlahan. Wajah tua itu tampak semakin muram. "Denny, ini bukan kemenangan. Ini peringatan," katanya lirih. "Kau sudah menyalakan api terlalu besar. Sekarang api itu mulai membakar dirimu sendiri." Denny menatapnya tajam, suaranya berat tapi getarannya menyiratkan rasa putus asa. "Kalau aku berhenti sekarang, mereka bakal rebut lagi terminal ini, Pak. Semua darah yang tumpah jadi gak ada artinya." Ganda menghela napas panjang. "Tapi kalau kau terus begini, yang tersisa hanya abu, dan kau berdiri sendirian di atasnya." Kata-kata itu menggema di kepala Denny, seperti lonceng kematian yang berdentang di dalam batinnya.
Sore harinya, Denny memutuskan untuk berpatroli sendiri. Ia berjalan menyusuri setiap sudut terminal, memperhatikan kios yang rusak, bus yang terbengkalai, dan orang-orang yang menunduk menghindari pandangannya. Dalam diam, ia merasa semua mata menuduhnya. "Lo," katanya penyelamat, terdengar suara seorang perempuan pedagang dari kejauhan, lirih tapi menusuk. "Sekarang anak gue mati gara-gara perang lo." Denny terdiam, menatap wajah perempuan itu yang berlinang air mata. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari belati manapun. Ia ingin bicara, tapi tak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Malam pun tiba, dan kesunyian terasa mencekik. Denny duduk di depan warung kopi yang sudah tutup. Hujan turun perlahan, membasahi rambutnya yang berantakan. Ia teringat wajah Joko, wajah Bono, dan semua orang yang dulu mempercayainya. Semuanya pergi, baik karena mati, takut, atau berkhianat. Dalam kesepian itu, Denny akhirnya menyadari, perjuangan yang ia mulai untuk keadilan telah berubah menjadi kutukan yang menelan segalanya. Ia menggenggam belati ayahnya erat, matanya memandang kosong ke arah lampu-lampu jalan yang berkedip-redup. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. 5 orang datang mendekat, wajah mereka keras dan gelap. Salah satunya adalah pria tua bernama Nardi, mantan tangan kanan Rama Serigala, yang kini memimpin kelompok Serigala Hitam. "Akhirnya kita ketemu juga, dan," katanya dengan suara berat. "Terminal ini udah cukup menderita karena lo. Sekarang waktunya lo turun." Denny berdiri perlahan, menatap mereka tanpa gentar. "Lo pikir gue bakal nyerah?" Nardi tersenyum dingin. "Kau bisa mati dengan terhormat, atau mati dengan cara yang kau buat sendiri." Pertempuran pun meledak tanpa aba-aba. Denny melawan dengan tenaga terakhir yang tersisa. Darah berceceran di tanah basah, teriakan dan suara logam beradu menggema di bawah hujan malam. Satu demi satu musuhnya tumbang, tapi luka di tubuh Denny semakin dalam. Ia terhuyung, darah menetes dari bibirnya, namun matanya tetap menatap Nardi dengan bara terakhir. "Lo salah satu dari mereka yang dulu ngerendahin orang kecil," ujar Denny dengan napas terengah. "Dan gue, yang akan menutup bab ini." Dengan sisa tenaga, ia menghantam Nardi ke tanah dan menghujamkan belati ke dadanya. Hujan turun semakin deras, membasuh tanah yang merah oleh darah. Denny berdiri limbung di tengah hujan, tubuhnya goyah, tapi matanya masih menyala seperti bara yang enggan padam. Orang-orang keluar dari persembunyian, menatap pemandangan itu dengan wajah campur aduk antara kagum dan ngeri. Denny terhuyung, jatuh berlutut di tanah becek. Nafasnya berat, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Terminal ini, sekarang bebas," katanya pelan sebelum matanya tertutup perlahan. Malam itu, hujan tak berhenti turun. Di atas tanah basah terminal Manggarai, tubuh Denny tergeletak diam di antara genangan darah dan air hujan. Di sekelilingnya, orang-orang menangis, bukan hanya karena kehilangan penguasa, tapi karena kehilangan satu-satunya sosok yang berani melawan ketidakadilan, meski akhirnya ia sendiri hancur olehnya. Dari jauh, Pak Ganda berdiri diam di bawah payung hitam, menatap muridnya yang kini tenang. "Dia bukan mati karena kalah," katanya lirih. "Dia mati karena terlalu berani menantang dunia yang kotor." Pagi setelah hujan deras semalam, terminal Manggarai sunyi seperti kuburan. Kabut tipis menutupi bekas pertempuran, dan hanya tersisa sisa-sisa darah yang bercampur dengan air hujan di antara genangan aspal yang retak. Tubuh Denny sudah tak ada di tempatnya, seseorang telah mengangkatnya sebelum fajar. Hanya sebilah belati tua yang tertancap di tanah. Gagangnya berukir huruf kecil, D, tanda bahwa di tempat itulah seorang pemuda dari Kalimantan telah mengubah sejarah. Orang-orang mulai berdatangan, menunduk dalam diam. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi ancaman. Untuk pertama kalinya, terminal itu damai, tapi keheningannya membawa duka yang dalam. Pak Ganda berdiri di dekat bekas darah itu, wajahnya keras menahan emosi. Di sebelahnya, beberapa preman yang dulu menentang Denny kini berdiri dengan kepala tertunduk. "Dia bukan raja," kata Ganda pelan. "Dia cuma anak muda yang gak mau diinjak lagi." Kata-kata itu membuat beberapa orang menangis diam-diam. Dari sudut terminal, seorang pemuda kurus bernama Raka, yang dulu sempat ditolong Denny dari pemerasan, menggenggam belati Denny dan bersumpah dalam hati, "Gue bakal terusin langkah lo, Bang." Dalam diam itu, lahirlah api baru yang belum padam, api dari nama yang kini jadi legenda. Hari demi hari, terminal mulai pulih. Pedagang kembali buka lapak, sopir-sopir kembali berteriak memanggil penumpang,
dan preman-preman kini berubah menjaga ketertiban. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi orang kecil yang disiksa. Semua orang bekerja dengan tenang karena tahu, arwah Denny seolah masih mengawasi mereka. Di dinding terminal, seseorang melukis mural besar bergambar wajah Denny dengan tulisan, "Dari tanah yang diinjak, lahir keberanian." Lukisan itu menjadi lambang harapan, membuat setiap orang yang melintas berhenti sejenak untuk menatapnya. Namun di balik kedamaian itu, masih ada sisa bara yang belum padam. Beberapa kelompok preman dari luar kota mulai mendengar kisah tentang Denny, dan mereka tak suka ada pahlawan baru yang mengubah tradisi kekerasan di terminal. Nama Denny menjadi momok, sekaligus tantangan bagi mereka yang ingin merebut kekuasaan lama. Raka tahu ancaman itu datang, tapi ia tak gentar. Dengan sisa orang-orang setia Denny, ia mulai membentuk kelompok kecil yang ia sebut Bara Kalimantan, untuk menjaga terminal dari siapapun yang mencoba mengembalikan masa kelam. Malam itu, Raka datang ke rumah Pak Ganda. Di meja kayu yang sama tempat Denny dulu menimba ilmu, mereka berbicara panjang lebar. "Saya cuma takut, Pak," kata Raka lirih. "Kalau saya terusin perjuangan ini, saya juga bakal berakhir kayak Denny." Pak Ganda tersenyum pahit. "Nak, keberanian itu bukan tentang hidup lama atau mati cepat, tapi tentang apa yang lo tinggalin setelah lo pergi." Raka menunduk, memandangi belati Denny yang kini ia bawa kemana-mana. Di matanya, ada tekad yang sama seperti pemuda Kalimantan itu dulu, tekad untuk tidak tunduk. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang Denny mulai menyebar keluar terminal, menembus warung-warung kopi dan gang-gang kecil Jakarta. Orang-orang menyebutnya, hantu terminal, sosok yang konon akan menampakkan diri setiap kali ada ketidakadilan. Meskipun hanyalah cerita, nama Denny menjadi simbol bagi para pekerja jalanan, supir, dan pedagang kecil. Ia bukan hanya legenda, tapi peringatan bagi mereka yang lupa akan arti harga diri. Terminal Manggarai pun berubah, dari tempat gelap penuh kekerasan menjadi wilayah yang dijaga oleh kehormatan. Suatu malam, Raka berdiri di tempat di mana Denny terakhir kali roboh. Angin malam berhembus pelan, membawa suara samar seperti bisikan. "Jaga mereka, Kak." Raka tersentak. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Namun ia tahu, suara itu nyata, suara dari seseorang yang sudah tiada, tapi jiwanya masih tertinggal di tanah itu. Raka menatap ke langit dan berbisik, "Tenang aja, Bang. Terminal ini nggak bakal jatuh lagi." Dari kejauhan, lampu-lampu bus mulai menyala, dan suara kehidupan kembali menggema. Terminal Manggarai kini punya penguasa baru, bukan raja yang memerintah dengan kekerasan, tapi penjaga yang memimpin dengan rasa hormat. Namun di balik semua itu, bayangan Denny tetap hidup di setiap lorong dan langkah kaki orang-orang yang berjuang di bawahnya. Ia telah pergi, tapi warisannya tetap menyala, seperti bara yang tak pernah padam di jantung malam Jakarta. Terminal Manggarai pagi itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Lampu-lampu kios menyala, suara klakson bus bergema, dan para pedagang sibuk menata dagangan. Namun di balik kesibukan itu, ketegangan tak bisa disembunyikan. Kelompok preman dari luar kota mulai mengintai, ingin mengembalikan kekuasaan lama dan menaklukkan terminal yang kini dijaga nama Denny. Raka, sebagai pemimpin Bara Kalimantan, tahu ini adalah ujian terbesar mereka. Ia berdiri di tepi terminal, menatap jalan masuk dengan mata tajam. Raka memanggil anak buahnya, mereka yang dulu setia pada Denny dan kini menjadi inti Bara Kalimantan. "Kita harus siap," ucapnya dengan suara tegas. Mereka nggak peduli sama terminal atau pedagang. Tujuan mereka cuma satu, bikin kita jatuh. Dan kalau mereka datang, kita bakal tunjukin siapa penguasa baru di sini. Anak-anak muda itu mengangguk, tangan mereka menggenggam pentungan, besi, dan beberapa belati peninggalan Denny. Semangat yang sama seperti Denny dulu mulai muncul di mata mereka, bara yang tak pernah padam. Malamnya, suara langkah berat terdengar dari gerbang terminal. Puluhan orang dari geng luar kota mendekat, membawa senjata tajam, rantai, dan obor. Mereka tertawa keras, seolah terminal ini sudah menjadi hak mereka. Raka berdiri di depan Bara Kalimantan, menatap wajah musuh yang penuh kesombongan. "Kalau kalian pikir terminal ini gampang diambil, kalian salah," teriak Raka. "Kami bukan Denny, tapi kami pegang warisannya." Pertempuran pun pecah dengan cepat. Api dari obor dan suara benturan logam memenuhi udara malam. Bara Kalimantan bergerak terkoordinasi, menggunakan teknik yang dulu diajarkan Denny kepada mereka.
Setiap serangan dibalas dengan cermat, setiap lawan dijatuhkan tanpa ampun. Meskipun jumlah musuh lebih banyak, tekad mereka jauh lebih kuat. Raka berlari di tengah kekacauan, belati di tangan, menghantam siapapun yang mencoba menyerbu kios pedagang. Di tengah pertempuran, salah satu anak buah Bara Kalimantan terkena serangan, jatuh bersimbah darah. Raka menatap tubuhnya sejenak, lalu menyalakan bara kemarahannya sendiri. Ia menyerbu sisa musuh, memutar tubuhnya, dan dengan satu pukulan keras menghantam pemimpin geng luar kota hingga terjatuh. Suasana sejenak hening, tapi tidak lama. Musuh yang tersisa berteriak dan menyerang kembali. Pertempuran semakin sengit, dan hujan mulai turun deras, membasuh darah dan debu di tanah terminal. Setelah beberapa jam, serangan berhasil dipatahkan. Musuh yang tersisa mundur, ketakutan oleh keberanian Bara Kalimantan yang tak kenal takut. Raka berdiri di tengah terminal yang basah, napasnya berat, tubuhnya lecet, namun matanya bersinar. Ia menatap anak buahnya, tersenyum tipis. "Kalian lihat, warisan Denny bukan cuma nama," ucapnya. "Ini tentang keberanian, tentang melindungi yang lemah, dan tentang berdiri di atas tanah yang pernah diinjak." Keesokan paginya, terminal mulai pulih lagi. Orang-orang keluar dari rumah dan kios mereka, menatap Raka dan Bara Kalimantan dengan rasa hormat yang tulus. Tak ada lagi yang berani memandang rendah. Nama Denny terasa hadir di setiap langkah mereka, bukan sebagai penguasa yang menakutkan, tapi sebagai simbol keberanian yang kini diwariskan kepada generasi baru. Raka berdiri di tepi terminal, menatap mural Denny yang tergambar besar di dinding. Angin membawa aroma hujan dan tanah basah. Ia tersenyum pelan, menepuk belati peninggalan Denny. "Tenang, Bang," bisiknya lirih. "Bara Kalimantan akan terus menjaga ini. Terminal Manggarai akan tetap bebas. Namamu akan hidup selamanya di sini." Dan malam itu, terminal Manggarai tidak lagi hanya tentang darah dan dendam, tapi tentang warisan keberanian yang membara. Terminal Manggarai kembali tenang, tapi ketenangan itu hanyalah sementara. Dari luar kota, kabar tentang kekuatan baru di terminal mulai menyebar. Beberapa geng yang dulu tak terkalahkan kini bersatu, membentuk aliansi baru yang lebih besar, lebih licik, dan lebih haus kekuasaan. Mereka datang dengan rencana matang, senjata lengkap, dan strategi yang mengincar setiap titik lemah Bara Kalimantan. Raka tahu, ini bukan perlawanan biasa, ini ujian terbesar sejak Denny pergi. Malam menjelang, Raka memanggil seluruh anggota Bara Kalimantan. Wajah mereka tegang, namun matanya bersinar dengan tekad yang sama seperti saat Denny dulu. "Mereka datang bukan buat tawar-menawar," ujar Raka dengan suara berat. "Mereka mau kuasai terminal, dan kalau mereka menang, semua orang yang kita lindungi bakal menderita lagi. Kita harus siap mati di sini kalau perlu." Anak-anak muda itu mengangguk, tangan menggenggam pentungan, besi, dan belati peninggalan Denny. Semangat mereka terasa membara, menyatu dengan nama yang mereka jaga. Di sudut terminal, para pengintai Bara Kalimantan melaporkan pergerakan musuh. Sekelompok besar muncul di jalan masuk, membawa obor, parang, dan rantai. Tawa mereka terdengar keras, menandai kepercayaan diri yang tinggi. Salah seorang pemimpin geng, seorang pria kekar bernama Hendra, memimpin rombongan. "Terminal ini udah diambil alih oleh anak-anak kecil," teriaknya mengejek. "Saatnya kita ajari mereka pelajaran." Pertempuran pun pecah tanpa ampun. Bara Kalimantan bergerak terkoordinasi, menghalau setiap serangan. Suara benturan besi, teriakan, dan kobaran api memenuhi udara malam. Raka berada di garis depan, menyerbu musuh dengan belati di tangan, menghancurkan barisan yang mencoba menembus pertahanan. Hujan mulai turun deras, membasahi darah dan debu di tanah terminal, menciptakan medan pertempuran yang kacau dan berbahaya. Di tengah kekacauan itu, Hendra berhasil memimpin sebagian musuh menembus sisi utara terminal. Raka segera memberi perintah, bagi dua tim. "Aku dan Dedi, maksudnya aku akan hadapi Hendra. Tim kedua lindungi pedagang dan kios." Anak buahnya segera bergerak, menghalau musuh yang menyerang dari segala arah. Keterampilan dan strategi yang diajarkan Denny kini diuji sepenuhnya. Pertempuran mencapai puncaknya saat Raka dan Hendra saling beradu. Setiap serangan dibalas, setiap celah dimanfaatkan. Darah dan hujan bercampur di wajah mereka, dan suara benturan logam menggema seperti guntur malam. Hendra menendang Raka hingga terjatuh, tapi Raka bangkit lagi dengan bara tekad yang membara. "Lo pikir bisa ambil terminal ini? Lupakan itu," teriaknya,
lalu menebaskan belati ke arah Hendra. Akhirnya, dengan serangkaian pukulan keras dan serangan terkoordinasi dari bara Kalimantan, Hendra tumbang. Geng luar kota yang tersisa ketakutan, melihat pemimpin mereka jatuh. Mereka mundur, berserak, meninggalkan terminal yang kembali sepi. Raka berdiri di tengah hujan, tubuhnya lecet, napas berat, tapi matanya bersinar. Ia tahu, kemenangan ini adalah bukti bahwa nama Denny masih hidup di setiap langkah mereka. Pagi berikutnya, terminal Manggarai kembali damai. Orang-orang keluar dari rumah dan kios, menatap Raka dan bara Kalimantan dengan hormat. Nama Denny terasa hadir di setiap lorong, bukan hanya sebagai penguasa yang sudah tiada, tapi sebagai simbol keberanian dan perlindungan. Raka menatap mural Denny di dinding, tersenyum tipis, dan berkata, "Bang, warisanmu masih hidup. Kami akan jaga ini selamanya." Terminal kini bukan sekadar tempat perdagangan dan bas, tapi benteng keberanian yang lahir dari darah dan nama Denny. Terminal Manggarai kini menjadi saksi dari kedamaian yang rapuh. Namun kabar tentang kemenangan bara Kalimantan menyebar, memancing. Musuh terbesar yang pernah ada, Geng Hitam Selatan, kelompok preman yang terkenal kejam dari luar kota. Mereka datang bukan hanya untuk menaklukkan terminal, tapi untuk menghancurkan warisan Denny dan membuat Raka tunduk. Malam itu, bayangan mereka muncul di gerbang dengan obor dan senjata tajam, menandai bahwa pertarungan terakhir akan segera dimulai. Raka berdiri di tengah bara Kalimantan, menatap gerbang dengan mata tajam. Wajah anak buahnya tegang, namun semangat yang diwariskan Denny tetap menyala di hati mereka. "Ini bukan sekadar pertarungan untuk terminal," ujar Raka tegas. "Ini pertarungan untuk harga diri, untuk warisan Bang Denny. Jika kita menyerah sekarang, semua yang ia perjuangkan akan sia-sia. Kita harus menang atau mati di sini." Suasana tegang diwarnai dentuman hujan yang mulai turun pelan, menambah kesan dramatis malam itu. Saat Geng Hitam Selatan menyerbu, pertarungan pecah dengan brutal. Bara Kalimantan bergerak cepat, memanfaatkan medan dan pengalaman yang diwariskan Denny. Tiap serangan dibalas dengan presisi, tiap celah dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan. Api dari obor dan percikan logam bercampur darah memenuhi udara. Raka berada di garis depan, menghadapi ketua geng yang bernama Santoso, pria besar dan terkenal sadis. Mereka beradu di tengah hujan, tubuh mereka basah dan kotor, tapi mata mereka tak pernah melepaskan fokus. Santoso menghantam Raka dengan rantai berat, namun Raka menangkisnya dengan belati peninggalan Denny. Suara logam beradu terdengar keras, membangkitkan gema di seluruh terminal. Anak buah bara Kalimantan berjuang di sekeliling mereka, menahan serangan gelombang demi gelombang dari Geng Hitam Selatan. Darah dan hujan bercampur di tanah, menciptakan medan yang licin dan berbahaya. Tapi setiap anak buah Raka terus bergerak dengan disiplin, seolah langkah mereka dipandu oleh semangat Denny. Di tengah kekacauan itu, Raka melihat salah satu anak buahnya terjatuh, terluka parah. Bara Kalimantan hampir terpojok, namun tekad mereka tetap membara. Raka menatap mural Denny di dinding terminal, mengingat semua pengorbanan dan pelajaran yang ia terima. "Bang, aku gak akan biarin mereka menghapus semua ini," gumamnya. Dengan itu, ia melompat ke depan, menebaskan belati dengan amarah dan keberanian yang tak tertandingi. Pertarungan antara Raka dan Santoso mencapai puncak saat hujan deras semakin mengguyur terminal. Setiap pukulan dan tendangan membuat tanah basah terpental, tubuh mereka lecet dan berdarah. Namun Raka berhasil memanfaatkan celah kecil saat Santoso lengah, dan dengan satu gerakan cepat, ia menghantam kepala Santoso hingga terjungkal. Anak buah Geng Hitam Selatan yang tersisa, melihat pemimpin mereka tumbang, mulai mundur ketakutan. Saat fajar mulai muncul, pertarungan berakhir. Terminal Manggarai penuh puing, darah, dan bau asap, namun bara Kalimantan tetap berdiri. Raka menatap anak buahnya, napasnya berat, tubuhnya lecet, tapi matanya bersinar penuh kemenangan. Mereka berhasil mengalahkan musuh terbesar yang pernah mengancam terminal. Semua langkah, semua pengorbanan, membawa pesan bahwa warisan Denny tetap hidup, menguatkan keberanian generasi baru. Di pagi yang basah itu, Raka berdiri di depan mural Denny. Angin malam masih tersisa di udara, membawa aroma hujan dan tanah basah. Ia tersenyum tipis, menepuk belati peninggalan Denny. "Bang, ini untuk lo. Terminal Manggarai aman, dan nama lo tetap hidup di sini. Warisan lo nggak akan pernah padam." Dan di mata semua yang menyaksikan,
bayangan Denny terasa hadir, sebagai penguasa abadi di hati mereka, walau jasadnya telah tiada. Terminal Manggarai kini tenang, namun setiap sudutnya menyimpan jejak keberanian yang tak terlupakan. Orang-orang berjalan santai, pedagang menata dagangan dengan senyum, dan sopir bus bersiul memanggil penumpang. Semua tahu bahwa kedamaian ini adalah hasil dari pengorbanan besar. Nama Denny Kalimantan tak lagi sekadar cerita tentang seorang pemuda yang bangkit melawan penindasan, tapi telah berubah menjadi legenda yang hidup di setiap hati orang yang menginjak tanah terminal itu. Raka, kini sebagai pemimpin Bara Kalimantan, berdiri di tengah lapangan utama terminal. Anak buahnya, generasi baru yang terinspirasi oleh keberanian Denny, menatapnya dengan penuh hormat. Mereka bukan hanya kelompok pengawal atau preman yang patuh, tapi simbol keberanian dan perlindungan bagi yang lemah. Raka menepuk belati peninggalan Denny, dan matanya menerawang ke mural besar yang menghiasi dinding terminal. Wajah Denny tampak tegas namun penuh ketenangan, seolah masih mengawasi mereka semua. Cerita tentang Denny kini tersebar luas. Dari sopir bus, pedagang, hingga anak-anak yang bermain di gang terminal, semua mengenang namanya. Mereka menceritakan kisahnya dengan bangga, bagaimana seorang pemuda Kalimantan berani melawan dua raja preman, menegakkan keadilan, dan akhirnya mewariskan keberanian kepada generasi berikutnya. Orang-orang yang dulu takut kini menunduk dengan hormat ketika menyebut namanya. Denny telah menjadi simbol dari keteguhan, keberanian, dan pengabdian. Di malam yang sunyi, Raka sering berjalan sendiri melewati lorong terminal. Ia menatap setiap sudut, mengingat momen-momen ketika pertarungan sengit terjadi. Dari bekas gudang tua tempat Denny mengalahkan Rama Serigala dan Bam Ucok, hingga mural yang kini menjadi simbol perlindungan, semua menyimpan energi yang tak terlihat. Raka merasakan kehadiran Denny di setiap langkahnya, seperti api yang terus membakar, memberi kekuatan dan keberanian pada siapapun yang berdiri di sini. Beberapa tahun kemudian, Terminal Manggarai menjadi pusat keberanian dan solidaritas. Preman-preman luar kota tak lagi berani mengganggu, pedagang hidup damai, dan sopir bus bebas melintas tanpa takut dipalak. Generasi baru belajar tentang keberanian dari kisah Denny, dan Bara Kalimantan tetap menjaga terminal. Nama Denny diukir bukan hanya di mural, tapi juga di hati mereka, sebagai pengingat bahwa keberanian sejati tidak mengenal usia atau kekuasaan, melainkan hati yang tak pernah takut membela yang benar. Pak Ganda, yang kini menua dan mulai jarang muncul, duduk di pojok warung kopi. Ia menatap mural Denny dengan mata berkaca-kaca. Dia bukan cuma mengubah terminal, gumamnya lirih. Dia mengubah cara orang menghargai keberanian. Bahkan setelah pergi, namanya tetap hidup. Anak-anak yang mendengar cerita itu menatapnya dengan mata berbinar, bermimpi untuk menjadi seperti Denny, berani, adil, dan tak gentar menghadapi dunia yang keras. Di antara bis-bis yang melintas dan pedagang yang bersorak, Raka berdiri, menepuk bahu anak buahnya, dan berkata, "Bang Denny mungkin sudah tiada, tapi semua yang dia tinggalkan ada di sini. Setiap orang yang berani, setiap yang menegakkan keadilan, adalah bagian dari warisannya." Dan sejenak, terminal itu seolah hidup kembali, bukan dengan suara kekerasan, tapi dengan gema keberanian yang tak pernah padam. Legenda Denny Kalimantan akhirnya tuntas, bukan sebagai penguasa yang menakutkan, tapi sebagai sosok yang mengajarkan bahwa keberanian, harga diri, dan perlindungan bagi yang lemah adalah warisan paling berharga. Terminal Manggarai tetap hidup, damai, dan penuh semangat, menjadi simbol bahwa bahkan di tempat yang dulunya penuh darah dan dendam, keberanian sejati bisa lahir, menyala, dan bertahan selamanya.